Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Perjalanan kekristenan kita harus semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengalami kepenuhan Allah. Harusnya berjalan dengan berjalannya waktu, kita mengalami kepenuhan Allah yang sepenuhnya. Dan tandanya orang yang mengalami kepenuhan Allah, dia akan berubah dalam sikap, tindakan, sikap, dan perbuatannya. Semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, itu perlu didewasakan. Hanya orang yang dewasa, dia akan ngerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang dewasa, dia memiliki kepekaan yang tajam. Dia memiliki panca indera yang terlatih. Dan dia butuh makanan rohani yang membuat manusianya dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus, itu dia akan semakin hari semakin memiliki karakter ilahi dari sikap, tindakan, dan perbuatannya. Dewasa di dalam Kristus itu tidak berjalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dibutuhkan perjalanan setiap hari bersama Tuhan secara kontinu. Berjalan bersama Tuhan, berjalan dipimpin Tuhan, ngidupin kebenaran firman Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Ini penting sekali. Kekristenan kita ini adalah perjalanan belajar bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sekolah bersama Roh Kudus tiap hari dalam segala hal. Dalam kesabaran, dalam pengendalian diri, dalam kekudusan, dalam kesucian. Kita terus belajar hari demi hari. Semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus, semakin hari semakin ngerti firman, semakin hari semakin bergaul dengan firman, semakin karakter kita diubahkan terus, semakin menyerupai gambaran Yesus Kristus sendiri. Sekarang buka di Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Kita butuh makanan yang keras. Makanan yang membuat manusia roh kita itu bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita hanya perlu makanan bubur, ya kita nggak akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Perhatikan yang ke-13-nya, ayat 13-nya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak mengalami ajaran kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kita butuh makanan rohani yang keras. Kita perlu komitmen. Kita perlu bayar harga untuk doa, puasa, kejar Tuhan, cari Tuhan. Kita perlu bayar harga, pikul salib, sangkal diri, matiin ego, hawa nafsu, keinginan daging kita, amarah kita. Semua keinginan daging dan hawa nafsu perlu disalibkan. Kita ngikutin kehendak Tuhan. Jalan sepenuhnya. Ini baru orang dewasa. Orang dewasa dia memiliki panca indera yang terlatih. Dia bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau hari ini kita nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, dan kita kompromi dengan dosa, artinya belum dewasa. Di dalam Tuhan, kita masih anak-anak. Karena anak-anak nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat, mana yang kudus dan mana yang tidak. Yang penting hatinya senang, yang penting dia happy, yang penting dia dipuaskan keinginannya. Kekristenan kita nggak bisa seperti itu. Kekristenan kita harus tajam. Semakin hari bisa membedakan ini yang benar, ini yang nggak benar. Ini hamba Tuhan mata duitan, ini hamba Tuhan yang murni. Kita harus bisa membedakan. Ini jemaat Tuhan harus lebih pintar. Ini kehendak Tuhan dan ini nggak kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin memiliki kepekaan yang tajam. Itu perlu dilatih. Bapak Ibu, kalau engkau nggak memiliki kehidupan doa yang benar dengan Tuhan, engkau masih anak-anak. Engkau nggak dewasa. Orang yang dewasa itu memiliki komitmen bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Bergaul dengan firman. Tidak hanya bergaul dengan, mulai praktek hidup ngidupin firman. Dan praktek hidupmu firman itu perlu proses setiap hari. Ini perlu dilatih nih. Kita semakin cari Tuhan. Kita mulai nyembah Tuhan. Kita mulai bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Semakin hari kok semakin bertumbuh dewasa. Makanya banyak orang Kristen doanya sekedar doa, nggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dia dari tahun ke tahun ya hidupnya seperti itu. Kalau kita ini nggak beres hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu nggak benar. Kita nggak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita nggak pernah doa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Hidupmu tambah kacau loh. Hidupmu tambah rusak loh. Ngerti firman untuk menghakimi orang lain. Ngerti firman untuk merasa benar, paling suci, paling berkenan sendiri di hadapan Tuhan dan orang lain salah semua. Itu artinya hatimu nggak benar. Kalau kita memiliki sikap hati yang nggak benar di hadapan Tuhan, artinya hubungan kita dengan Tuhan juga nggak benar. Orang itu kalau memiliki hubungan dengan Tuhan benar, pasti sikap hidupnya berubah kok. Tindakannya berubah, kelakuannya berubah kok. Apapun yang dikerjakan, apa yang diperbuat, tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang seperti ini adalah orang yang terlatih.
udah terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah, ini perlu proses, tidak hanya cukup sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, perlu pendewasaan dengan Tuhan itu bertahun-tahun ngalami Tuhan. Makanya Bapak Ibu kok baru bertobat kemarin sore, baru ngalamin Tuhan kemarin sore, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok belum dewasa, perlu didewasakan, perlu bergaul dengan Tuhan. Semakin kau memiliki jam terbang yang tinggi, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, pasti kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah. Semakin hari semakin peka dengan suara Tuhan, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya saya tidak habis pikir dengan orang Kristen yang ngakunya sudah bertahun-tahun di gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Mulutnya nggak berubah, nggak dewasa lagi. Loh, kamu belajar apa selama ini? Kamu ngerti apa selama ini? Kamu jangan-jangan jadi Kristen agamawi, legalistik, yang ngikutin rutinitas tok, tapi nggak ngalami Tuhan. Kita harus ngalami Tuhan. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita dewasa. Nah, kita tuh didewasakan lewat proses. Kita tuh didewasakan Tuhan lewat masalah, lewat kejadian, lewat segala hal yang seringkali membuat hati kita itu rasanya terluka, terobek, tersakitin. Itu adalah proses pendewasaan yang Tuhan izinkan. Kalau respon kita benar, kalau sikap hati kita benar, kita akan lulus. Tapi kalau sikap hati kita salah, kita merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, ya kamu nggak akan lulus ujian. Orang yang semakin dewasa di dalam Kristus memiliki kepekaan yang tajam. Semakin tajam, semakin tajam, semakin peka, semakin memiliki kerendahan hati, semakin memiliki kemurnian, dan hidupnya hanya didedikasikan untuk Tuhan. Jadi bertanggung jawab dalam segala hal. Bertanggung jawab, engkau bekerja di kantor, jadi pengusaha, jadi pegawai, jadi ibu rumah tangga, profesi apapun juga di pemerintahan, jadi lawyer, jadi hakim, jaksa, atau apapun juga lah profesimu, kamu jadi orang yang tanggung jawab. Karena kamu bekerja, dari pekerjaan itu kamu sebagai penyembahanmu sama Tuhan, kamu lakukan yang terbaik. Dan pekerjaan itu memberkati banyak orang. Kalau pekerjaan kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, kita lakukan yang terbaik dan banyak orang akan diberkati melalui pekerjaan kita. Tapi kalau banyak orang tersandung dengan sikap kita, orang nggak seneng gitu. Belajar koreksi diri. Kalau kamu benar jalan terus, tapi kamu salah, koreksi diri. Apalagi kalau lebih dari 1, lebih dari 5, lebih dari 10 orang nggak suka dengan kelakuan, sikap, dan perbuatanmu. Koreksi diri. Pasti itu jadi batu sandungan. Pasti itu nggak benar. Dan kita harus semakin hari kan semakin memiliki panca indera yang terlatih, membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Lah kalau ada orang nggak suka sama kita lebih dari 10 orang, ya berarti kita koreksi diri dan sadar diri, bertobat dan berubah. Tapi kalau ada 1-2 orang yang ngomong sembarangan dan kita masih tetap benar, ya jalan terus sama Tuhan. Kalau kita salah, ada orang ngomongin kita, ya berubah, bertobat. Jangan keraskan hati, jangan keraskan kepala. Orang yang dewasa itu mau sadar diri, bertobat, berubah. Ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maumu dewe. Banyak orang Kristen ngikutin maunya dewe, hidupnya babak belur, kacau, rusak, dan jadi batu sandungan kepada banyak orang. Dewasa itu by proses. Nah, prosesnya namanya masalah, persoalan, tekanan, himpitan. Dan saya sebutnya namanya itu proses peremukan. Matiin semua yang nggak benar di hadapan Tuhan. Di dalam daging kita kalau ada yang nggak benar, perlu dimatikan itu. Supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Jangan mekukuan, beneri sendiri, karpe sendiri, keras kepala. Merasa paling suci sejagat raya, padahal kelakuannya busuk dan jadi batu sandungan. Itu tidak berkenan sama sekali. Proses pendewasaan yang diizinkan Tuhan melalui kehidupan kita itu namanya sekolah bersama Tuhan setiap hari. Sekolah bersama Roh Kudus setiap hari. Lewat berbagai macam yang kita alami dalam kehidupan praktik hidup kita hari-hari. Respon kita seperti apa? Sikap tindakan kita itu seperti apa? Seperti orang yang dewasa di dalam Kristus atau seperti anak kecil? Makanya engkau mesti dengerin pengajaran yang sehat, dengerin firman yang sehat, supaya hidupmu mengalami kemenangan, hidupmu diubahkan, hidup mengalami breakthrough dan terobosan. Bukan malah sesat, ngawur, dan masih nggak dewasa terus. Saya berdoa ada generasi yang lahir benar-benar dewasa di dalam Kristus, bisa dipercaya Tuhan. Dia memiliki panca indera yang terlatih dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Saya berdoa suatu hari akan lahir generasi yang tanpa tersinggung sama sekali loh. Orang bersikap apa, bertindak apa, memperlakukan apa, dia relax dan enjoy karena fokusnya sama Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita fokus sama Tuhan. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan, ya kita fokus sama diri sendiri. Ego dan hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan, ya kamu akan dikuasainya. Dan ujung hidupmu akan babak belur, kacau. Orang Kristen itu kalau kedagingan itu gampang tersinggung, gampang marah.
gampang emosi, benernya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendiri, gampang menghakimi. Itu ciri orang Kristen yang nggak dewasa. Kalau engkau dewasa itu bertindak hati-hati, bersikap hati-hati, semakin memiliki sikap hati yang rendah, respek dan hormat, tunduk sama otoritas, punya etika, punya tata krama. Itu orang Kristen yang dewasa. Kalau hidupmu berangasan, liar ngawur, artinya engkau hidup masih kanak-kanak, nggak tahu etika tata krama. Etika dan tata krama itu bukannya pada satu suku saja, itu kepada kehidupan kita loh. Seperti seluruh pegawainya Salomo itu memiliki etika dan tata krama itu. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia berdandan, bagaimana berkelakuan. Ya, harusnya kekristenan kita semakin kenal Tuhan, semakin memiliki etika dan tata krama. Nggak serampangan, nggak sembrono, nggak punya sopan santun sama sekali. Dipikir orang lain harus tunduk sama hidupmu, orang lain harus suka dengan apa yang kamu katakan. Kita mesti sadari nggak semua orang suka dengan apa yang kita katakan. Nggak semua orang suka dengan kita kok. Justru kalau kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, sekalipun orang itu nggak suka, bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar melalui kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan akan memancar semakin gilang gemilang, semakin terlihat kalau kita hidup menjadi serupa segambar dengan Kristus dalam semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Tapi engkau meski dewasa. Dewasa bukan yang sekedar umurmu dan rambutmu putih, tapi kelakuan, sikap, dan perbuatan. Manusia rohmu itu harus dewasa. Kasih makan, makanan yang sehat, makanan rohani yang membuat sehat, bertumbuh kuat. Semakin ngerti kebenaran, semakin ngerti kehendak Tuhan, hidupmu akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini khotbah singkat, tapi ini akan membuat hatimu harusnya berubah, dan engkau harus mengambil keputusan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Jadi orang Kristen yang dewasa, jangan anak-anak. Orang yang dewasa semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya, semakin mengasihi keluarganya, semakin tahu prioritas yang dikerjakan itu untuk siapa, untuk apa. Dan tujuan kita hanya satu. Semakin hari, semakin kita didapati menjadi serupa segambar dengan Kristus. Menyerupai Kristus. By proses. Lewat permukaan. Lewat pembentukan. Lewat masalah. Lewat tekanan. Lewat himpitan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin sama Tuhan. Kalau engkau ngadepin masalah, tekanan, persoalan, nikmatin. Itu by proses. Kalau engkau diperhadapkan dengan orang yang menjebalkan, menjengkelkan, itu adalah pembentukan yang kamu harus alami. Karena Tuhan sedang urusin hatimu dan hidupmu. Nikmatin, jalan terus sama Tuhan. Engkau butuh makanan keras, bukan susu lagi. Makanya engkau perlu ditegur, dinasihatin, dimuridkan, dididik, diajarin, supaya ngambil keputusan yang benar di dalam Tuhan itu loh. Jangan hidup babak belur terus dari tahun ke tahun. Dari muda sampai tua, hidup berzinah terus, hidup kumpul kebo terus, jadi simpanan orang terus, hidup najis terus, nipu orang terus, bohong, kepahitan terus. Itu kamu mau jadi apa tuanya? Belajar berubah dan bertobat. Ambil keputusan hari ini, bertobat dan berubah. Ngikutin kehendak Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kau akan menikmatin damai sejahtera yang tanpa batas. Tuhan akan bawa engkau dalam proses peninggian. Proses promosi yang Tuhan siapkan secara ajaib dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan dana anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami, firman ini nempel. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Dan kamu berdoa, setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, diberkatin Tuhan, didewasakan Tuhan, ngalami kemenangan, hidupnya diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau berdoa, orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you.
Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you, lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Reboko sendo nomoto korobota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente begede mata. Inomoto koronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanda makana mate kene mete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you, lift my hand
urapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I